Kemudian daftar, seleksi pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, baru tangtingan. Wah, ini Paskibra macam apa ini? Kanan kiri semuanya ini, wah. Kenapa kok sekarang tetap melanjutkan usaha ayahnya? Kenapa kok melanjutkan usaha ayahnya? Kenapa nggak pengen jadi guru atau apa atau polisi tentara segala macamnya? Itu pernah. Oh, nggak usah ya? Nggak usah. Dorong gobak itu aslinya itu saya nggak ikut dorong ya. Saya itu naik di atasnya, di rombong itu, cari dorong. Jadi layaknya kayak anak gitulah. Kalau pasti ayahnya itu nggak mau. Akhirnya itu senengnya, masya Allah. Gitu. Oh, jadi benar-benar naik di gerobak, iya, yang dorong. Iya gitu. Seneng lah gitu, pastikan gitu. Terus akhirnya ayah punya keinginan. Apa kita akan stuck di sini terus gitu. Cuma 8.000 porsi segini banyaknya. Benar. Dan 8.000 di tahun 2025 tapi masih aman. Untuk aman? Masih aman. Aman ini. 8.000 ya. 8.000. Jadi bawa uang 10.000, tak kasih kembalian 2.000. Masih ada parkirnya? Gak ada parkirnya sama sekali. Itu salah satu yang penting. Padahal Kota Malang ini kota parkir. berbaris lagi, berbincang bareng channel inspiratif. Tapi kali ini ada yang beda nih, karena depanku sudah ada mangkok dan capaska tahun 2015. Ya, kenapa sih sekarang kalau channel yang ada di berbaris ini gara-gara Bang Robin ini, jadi banyak memakai atribut PPI, membawa atribut kenangannya dulu. Tapi langsung aja, di bawah pasti. Oke deh, siap, duduk. Gerak. Oke. Perkenalkan, kamera 1, kamera 2. Siap, izin perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isrofi, purna tugas tahun 2017, asal satuan SMA Widya Agama. Oke. Siap, selesai. Santai. Itu sini kalau santai apa? Duduk istirahat apa? Istirahatin Pak. Istirahat. Gerak. Siap, terima kasih. Oke, santai. Udah, santai ya. Oke, siap. Oke. Ini baru pertama kali 2017 ada di berbaris. Iya, siap. Akhirnya ada angkatan juga. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang. Udah gitu. Boleh nanti langsung dimatikan kameranya, udah selesai? Selesai. Sudah kita aja. Oh, oke. Nah, ini 2017 berarti berapa tahun yang lalu ya? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Iya. 8 tahun yang lalu. Nah, nomor ini biar jelaskan nggak ini nomor apa gitu? 249. Ini adalah nomor sebelum menggunakan TP nama. Oh, berarti ketika seleksi diberikan pada seleksi pertama itu ketika lolos itu akan mendapatkan TP nomor ini seperti itu. Sebelumnya TP-nya itu kan? Iya, sebelumnya itu adalah TP-nya seleksi bawa beberapa atribut ini. Ini adalah kenang-kenangan dari mulai pelatihan kemudian sampai mendapatkan album seperti ini. Iya. Tapi album foto ini kita beli sendiri. Iya, kita beli sendiri. Iya. Tapi sebelum ke sana, mie ayam. Siap. Mie ayam nih. Iya. Mie ayam. Nanti pasti kita spill kenapa ada mie ayam di sini. Dan kita bakalan banyak ngulik soal Isrofi apa hubungannya sama mie ayam. Oke? Tapi sekali. Sebelum ke sana ini kita udah kenal 8 tahun yang lalu. Benar 2017. Iya. Ini pertama kali aku lihat Isrofi tegang. Aku lihat Isrofi tegang. Jadi siap, mau dijelaskan karena ini sangat berat sekali karena membawa nama baik Paskibraka tahun 2017. Oke, gini biar tegang dilepas dulu aja. Oke, siap. Mau izin. Terima kasih. Biar mode ngopi. Oke. Mau izin, Bang. Oke. Karena biasanya memang sama Isrofi kalau aku manggilnya Pak D. Nama akrabku ke Isrofi ku Pak D. Aku nama manggilnya Pak D. Iya. Ngopi
bahas sana sini terus aku ajak. Oke, gimana kalau kita podcast bahas mie ayammu dan segala macamnya di tahun 2017. Iya. Tapi bukan asli Malang kan? Saya aslinya Wonogiri. Wonogiri. Iya. Wonogiri. Nah, gini. Ketika di Malang, Iya. itu mulai kelas berapa? SMA, SMP atau SD atau gimana? Umur 3 tahun saya sudah di Malang. Lahir? Lahir di Wonogiri. Oke. Oke, pindah ke Malang. Pindah ke Malang. Umur SD, 3. SMP, SMA Malang. SMP-nya di Wonogiri. Oh, SMP Wonogiri. Iya. Terus SMA Malang. SMA kembali Malang lagi. Nah, wong Wonogiri. Bener sekali. Wong Wonogiri. Tiang Wonogiri. Tiang Wonogiri. SMA Widyagama. SMA Widyagama. SMA Widyagama. Paskibraka. Iya. Paskibraka. Kenapa kok jadi paskibraka? Daftar gimana? Mendapatkan informasi itu gimana? Awalnya itu saya ingin mendaftar di tahun 2016. Oke, 2016. Tapi pada saat meminta izin tanda tangan kepada orang tua itu tidak diizinkan. Nah, kenapa? Alasannya itu orang tua tidak mengizinkan, tidak ingin kayak kegiatan yang lain. Oh, berarti seperti itu. Jadi fokusnya sekolah saja. Bikin fokus sekolah. Iya. Oke, sorry, berarti 2016 itu kelas 1. Kelas 1, benar sekali. Naik 2017 ke 17. kelas 2. Iya. Daftar lagi. Iya. Sebelum daftar itu di tahun 2016 itu di bulan Juni atau Juli itu 2016 itu berjalan setelah Desmia ini di Langlang 2016. Oke. Kemudian itu jalannya itu panjang sekali. Dari panjang sekali mungkin hampir 1 menitan itu. Lewat di depan warung saya itu, di warung mie ayam. Saya dengan bapak saya, kan saya jualan nih sama bapak ini. Kemudian lewat ini, wah itu siapa Le? Itu kemarin saya mau daftar di situ Pak, tapi nggak jadi Pak, gitu. Karena bapak nggak ngizinkan. Walah, ya udah, tahun besok kamu daftar, gitu. Oke. Karena udah tanda tangan itu. Oh, berarti 2016 nggak diizinkan, 2017 diizinkan. Karena lihat ketika senior 2016, Wong Mars mau ke Desba. Iya, benar sekali. Oke, daftar, keterima. Keterima waktu itu. Gimana? Apa sebelumnya? Apa memang pernah ikut paski? Sebelumnya ikut paski, tapi dengan ya paski sekolah umumnya lah. Oke. Itu. Kemudian daftar, seleksi pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, baru tangtingan. Wah, ini paskibra macam apa ini? Kanan kiri semuanya ini, wah, suara penuh full ini. Penuh, wah, sangat inspiratif ini, mengguncang mental sekali ini. Bener-bener. Iya. Kena mental ketika seleksi itu aku udah kena mental. Karena aku nggak tahu paski, aku baru tahu paski itu mungkin di SMA dan Ya, paski satuan sekolah. Nah, ketika kan kalau nggak salah jumlah waktu seleksi dulu hampir 1.000 orang, ya 1.000 lebih malah. Ya, 1.200. Nah, itu bener-bener anak-anaknya itu proper gitu loh. Bener sekali. Bener-bener siap untuk jadi capaska, jadi paskibraka kota. Nah, di situ kaget segala macem, ketambahan senior. Bener. Garang-garang sekali waktu itu. Apalagi senior-senior yang baru-baru itu. Baru-baru 2016. Masa bakti. Masa bakti. Wah, Benar sekali. Itu macan semua. Oke, keterima segala macem. Setelah Isnowi jadi paskibraka, orang tua seperti apa? Misal waktu pelatihan dan segala macem, sikap orang tua gimana? Sebelum ke paskibrakanya itu ada prosesnya itu potong itu Pak. Potong gundul itu. Iya, itu betul sekali itu. Itu pertama saya kaget banget. Potong gundul, wah gantengnya iya. Wah, baru pertama kali ini saya potong seperti itu. Oke. Dan selama 7 kali 6 bulan potong seperti itu. Wah, setiap bulan sekali kan? Iya, benar sekali itu. Wah, ini inspiratif banget ini. Wah, saya menghemat sampo itu sampai wah banyak sekali ini. Terus selama 6 bulan itu langsung potong gundul kering kan? Iya. Oke. Setelah itu proses pelatihan segala macamnya, pengibaran lah. Sebelum ke pengibaran saya pernah merasa jengkel dongkol gitu di pertengahan itu. Karena saya ngapain ya daftar ini ya? Padahal enak tidur nih. Karena ada rasa penyesalan. Ya ada penyesalan, tapi ini sudah separuh. Saya masih ingat itu ada 60 sekian pelatihan, tapi ini sudah berjalan itu 30
wah ini kalau dilepas ini sayang. Akhirnya saya sambil wah tertatih-tatih lah, ayolah lanjut, bisa lah. Kemudian pas pengibaran, kemudian ya alhamdulillah sukses, hebat dengan jargon kami. Iya. 17 hebat. Nah, kemudian penurunan harusnya itu kan orang tua datang. Betul. Tapi orang tua nggak bisa datang. Karena orang tua masuk rumah sakit. Ayah atau ibu? Ibu. Oh nggak usah. Oh iya. Oke, ibu masuk rumah sakit. Iya. Jadi berarti kan nggak tahu kalau ibu masuk rumah sakit ketika itu? Iya, disambungkan oleh abang asuh. Oh, berarti diinfokan oleh abang asuh. Tahu abang asuh siapa? Yang kemarin pakai PDL. Ya. Itu. Bang Robin Janitra Lesmana. Benar sekali itu. Oke. Bang Robin mohon izin. Ini adik asuh abang. Siap, mohon izin Bang Robin. Oke, berarti diinfokan kalau ibu masuk rumah sakit. Benar sekali. Jadi nggak bisa datang ketika penurunan. Benar sekali. Tapi itu mempengaruhi kamu ketika bertugas atau seperti apa? Kalau bilang mempengaruhi ya mempengaruhi sekali secara mental. Wah, harusnya itu sebuah kayak gimana ya, apresiasi terhadap anaknya gitu, kebanggaan itu. Tapi ya mau gimana lagi lah, ada kewajiban, ada tanggung jawab. Itu ya. Tapi ketika tanggal 18, ketika 17 malam ya, kenegaraan belum bisa datang juga. Okay. Dan salah satu orang yang mendekati saya pertama kali adalah Bang Robin 2009. Oke. Ya. Karena tahu orang tua nggak bisa datang. Iya. Temannya Bang Robin. Oke. Fungsinya senior lah ya. Terima kasih Bang Robin. Oke. Sempat nyinggung tadi 2016, berarti kan kelas 1 SMA. Benar sekali. Kita ketika proses melihat senior atau capaska yang sedang berjalan dan segala macam, itu proses ketika kamu juga membantu jualan. Iya, benar sekali. Mie ayam. Iya, saya sambil ngaduk mie gitu, orang lewat terus tanyain sama bapak gitu. Oke. Iya. Berarti sebentar. Mie ayam. Benar sekali. Oke. Mulai kapan ikut ngebantu orang tua jualan mie ayam? Jualan mie ayam. Umur SD. Ikut bantu dorong. Oke. Sudah di Malang itu? Sudah di Malang. Berarti jualan keliling di Malang? Bukan keliling, lebih tepatnya magrok di Pasar Belimbing. Okay. Tahun 2000 sampai 2012. Itu udah ikut bantu? Ikut bantu. Oke. Nah, ini berarti yang di mangkok ini adalah? Ya benar, produk dari namanya? Mie ayam Pak Ratin. Mie ayam Pak Ratin? Ya, mie ayam tunggal rasa Pak Ratin. Oke, namanya adalah mie ayam tunggal rasa Pak Ratin? Ya benar. Ini jujur, ayamnya udah ngawi-ngawi ini. udah ngajak ini ayamnya. Boleh dimakan kan? Bukan properti aja kan? Boleh. Coba sambil dimakan. Siap, mohon izin, boleh saya siapkan? Oke. Duduk siap, gerak. Oke. Sebelum mengalami kegiatan makan dan minum, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Istirahat di tempat, gerak. Siap. Terima kasih Bang. Siap. Okay. Sebelum makan biasanya jargonnya. Jargonnya. Iya, betul sekali. Silakan. Jargonnya adalah selamat makan dan minum sayang. Oke, kayak gitu. Nyanyi juga nggak perlu nyanyi kan ini? Nggak perlu, roti nggak perlu. Oke. Coba, berarti ini mie ayam khas Wonogiri. Khas Wonogiri, benar sekali. Khas Wonogiri, mie ayam tunggal rasa Pak Ratin. Benar sekali. Mie ayam tunggal rasa Pak Ratin. Berarti tunggal rasanya artinya apa? Tunggal rasa adalah satu yang rasa nggak ada duanya gitu. Satu yang rasa nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Gitu. Oke. Itu berasal dari jargon dari Bogasari. Dari Bogasari itu kayak tepung gitu. Oke. Tepungnya itu. Terus akhirnya memberikan jargon pakai nama ini aja lah. Kemudian yang membedakan dari tunggal rasa yang lain satu yang lain adalah di belakang namanya itu. Ada misalkan dari Pak siapa, Pak siapa. Pak Ratin itu berarti ayah namamu. Benar sekali. Nama dari ayahmu. Benar sekali. Ya. Oke, tadi mie ayam tunggal rasa Pak Ratin. Pak Ratin. Oke, coba ya, boleh ya? Boleh. Monggo. Mohon izin apa? Mohon izin abang seangkatan kita. Oke, coba dulu mie ayamnya khas Wonogiri. Tapi khas Wonogiri itu khasnya apa sih? Kan banyak mie ayam. Contoh misal mie ayam Jakarta. Ya. Mie ayam Yamin misal, atau mie ayam Malang juga ada, juga ada. Apa sih bedanya mie ayam Jakarta segala macamnya sama mie ayam yang khas dari Wonogiri?
Yang membedakan dari Wonogiri ini itu bumbunya yang pasti medok ya. Kemudian yang bedakan adalah ayamnya ini kita mempunyai hitam gitu, pekat gitu. Seperti itu. Oke. Oh. Tunggu. Karena gini, aku pernah bikin snap. Aku suka mie ayam juga, aku suka bakso juga. Tapi pernah buat story mie ayam terenak di Kota Malang. Itu banyak yang nyarankan mie ayam Pak Ratin dan segala macamnya. Mie ayam Pak Ratin ini memang di Malang sudah ada berapa sih? Di mie ayam Pak Ratin ini ada 2 cabang. 2 cabang. Yang pertama itu berlokasi yang lokasi pertama, outlet pertama itu di depan Nakoa Suhat atau di depannya SMA 9. Oke, depannya SMA 9. Oke. Ya, benar itu. Yang kedua? Yang kedua ini berlokasi nggak jauh dari outlet pertama. Di Jalan Puncak Borobudur nomor 404 atau lebih tepatnya itu di depan toko kopi Jaya. Oh, berarti tinggal lurus saja. Iya, depan toko kopi Jaya Suhat. Berarti ini dari awal, karena tadi nyinggung tepung dan segala macam, sampai diberi nama dari tepungnya. Berarti ini buat sendiri? Buat sendiri semuanya. Semua homemade semuanya. Oke, berarti mulai dari mie ayam dan kayak ini bakso dan segala macamnya buat semua sendiri? Buat sendiri semuanya. Oke. Nah, selain gini, maksudnya ini kan karakter mie-nya kan tebel-tebel banget ya? Iya. Ini juga salah satu karakter dari mie ayam Wonogiri, mie-nya tebel-tebel kayak gini? Iya, benar sekali gitu. Oke, jadi mie ayam Wonogiri itu khasnya adalah mie-nya yang tebel, ya, kuah atau bumbunya yang medok, ayamnya juga ada khasnya sendiri, ayamnya lebih medok. Karena memang ayamnya, nah coba pentol. Oke, selain pentol ada apa lagi sih di ini mie ayam Pak Ratin? Aku nyebutnya mie ayam Pak Ratin aja kayaknya ya, lebih enak kayaknya ya. Gimana? Mie ayam Pak Ratin gitu aja ya. Oh iya, boleh enak. Tapi nama lengkapnya di Instagram mie Tunggal Rasa Pak Ratin. Oh, langsung Tunggal Rasa Pak Ratin di Instagram ya? Gitu? Iya, benar sekali. Oke. Oh, tapi gini, aku masih bingung. Dari SD, ngebantu orang tua jualan. Iya. Ayah kan yang jualan. Oke. Udah mulai berjualan segala macam. SMP sampai juga jualan, ngebantu jualan. Sorry, kalau SMP kan saya di Wonogiri. Oh, sorry. SMP di Wonogiri. Tapi gini, ayah, waktu kan ayah, ibu asli Wonogiri. Kalau ibu dari Wonogiri, kalau ayah dari Kebumen. Oke. Pindah ke Malang tahun berapa? Kalau ayah dan ibu tahun 90. 90? Itu udah jualan? Udah jualan. Oh, berarti mie ayam Pak Ratin udah mulai tahun 1990? Ya, bukan. Kalau jualannya dari tahun 1980. 1980 di Temanggung. Oke. Berarti pertama kali ayah jualan itu 1980 tapi di Temanggung. Pindah ke Malang 1990. Jualan di Malang di Pasuruan. Di Pasuruan dulu. Sampai ke Malang di tahun 2000 pindahnya di Malang. Oke, berarti kalau mulai berjualan di Malang itu tahun 2000. Benar sekali. Oke. 2000 sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Boleh diceritain nggak sih yang mungkin memorimu ketika kamu ngebantu sampai sekarang perbedaannya apa? Dari sekarang kan udah ada outlet nih. Kalau dulu kan ngebantu ngedorong gerobak dan segala macamnya, perbedaannya apa? Perbedaannya waktu dorong gerobak kayak gitu. Kalau dorong gerobak itu aslinya itu saya nggak ikut dorong ya, saya itu naik di atas sih, di rombong itu, cari dorong, jadi layaknya kayak anak gitulah. Kalau pasti ayahnya itu nggak mau, akhirnya itu senengnya, masya Allah. Gitu. Oke, jadi benar-benar naik di gerobak, iya, ayah dorong, iya gitu, seneng lah gitu, pastikan gitu. Terus akhirnya ayah punya keinginan, gitu, apa kita akan stuck di sini terus, gitu. Akhirnya ayah berani-berani itu akhirnya lah nyewa di tempat di depan SMA 9 itu nyewa, akhirnya itu alhamdulillah ya mulai sedikit dikumpulkan, akhirnya gitu. Oke, berarti step by stepnya adalah dorong gerobak, terus nyewa tempat. Iya. Terus
berkembang sampai sekarang ada 2 outlet. 2 outlet gitu. Outlet yang pertama ini nyewa juga? Nyewa juga. Nyewa tempat. Yang kedua? Alhamdulillah ya punya sendiri. Punya sendiri kan? Ya. Beli berarti? Iya, bisa dikatakan. Dari mie ayam sampai berkembang seperti itu. Iya. Karena gini, di Malang juga banyak mie ayam kan? Bener sekali. Pasti itu mungkin nggak pernah ada matinya mie ayam, bakso dan segala macam. Iya. Surganya kuliner lah. Surga Malang, surganya. Mau cari apa aja ada di sini. Iya, benar. Kenapa kok sekarang tetap melanjutkan usaha ayahnya? Kenapa kok melanjutkan usaha ayahnya? Kenapa kok nggak pengen jadi guru atau apa, atau polisi, tentara segala macamnya? Itu pernah. Nangis. Oh, nggak usah ya? Nggak usah. Oke. Jadi itu kenapa saya melanjutkan usaha dari orang tua itu, yang pertama itu pertanyaan langsung dari orang tua saya langsung. Karena itu orang tua saya pasti bertanya gini, siapa lagi yang kalau misalkan bukan anaknya sendiri? Seperti itu. Oke. Jadi dulu itu kalau boleh cerita masa lalu saya ini ya. Dulu itu saya sempat mau daftar tentara. Jadi kenapa saya masuk Paskibra ini? Saya ingin daftar tentara. Oke, terus? Habis itu mau daftar tentara, mau tanda tangan nih. Ibu saya, aduh, jujur, ibu pernah lihat latihan tentara, itu merayap di kali, nongol kepala yang dikit, dipukul pakai selang, ibu nggak tega gitu. Akhirnya dari situ, saya itu nangis, bener-bener nangis, saya frustasi. Dari frustasi, terus akhirnya itu saya lari lah. Jadi keluarga saya ini adalah kuliner semuanya. Kuliner semuanya. Lah saya lari ke Pak D, tepatnya di Semarang. Di Semarang saya menetap itu hampir 1 tahun. Oh, iya? Jadi dari 2018 itu saya langsung pindah ke Semarang itu. Ikut bantu, terus ditanyai sama Pak D, kenapa kamu pengen daftar tentara? Ya saya pengen saya, kenapa ya, beri saran saya itu. Ya saya ingin kata-katanya ini kalau buat cari cewek itu wah cepet nih gitu. Gitu. Janganlah kamu berpikiran seperti itu. Biarlah, cobalah berpikiran kayak sukses aja nanti. Kalau sukses nanti insya Allah nanti beriringan yang mendekati kamu nanti banyak gitu. Dan alhamdulillah ketika saya gitu seperti yang ada hadisnya lah gitu, bahwasanya itu ya ridhonya Allah ya ridhonya orang tua gitu. Terus akhirnya saya lulus, saya kembali ke Malang, kemudian Pak saya ingin membantu, benar-benar membantu dari Bapak. Itu otak masih satu itu, otak masih satu. Oke. Kemudian bantu Bapak, jadi saya hanya berdua, saya sama bapak saya. Jualan setiap hari gitu terus gitu, alhamdulillah itu. Saya akhirnya, wah ini kelihatannya saya perlu pembantuan lagi nih. Akhirnya saya narik nih saudara saya, minta inilah bantuan gitu. Akhirnya ikutlah ngerekrut ke saudara saya, siapa yang lagi nganggur, ikut saya lah kerja gitu. Saudara yang ada di Wonogiri? Iya benar sekali akhirnya. Terus akhirnya itu ya, wah alhamdulillahnya terkumpul. Akhirnya ini jangan nyewa terus lah, kita harus punya sendiri kita ini. Biar kita nggak ada ketergantungan gitu lah, biar ada jangka waktu untuk masa tua buat anak cucu kita nanti gitu. Ayah berprinsip seperti itu, akhirnya punya 2 outlet. Diupayakan untuk punya warung sendiri. Iya gitu. Berarti untuk beli lahan dan segala macamnya sendiri. Iya gitu. Makanya ada outlet yang kedua ini. Iya seperti itu. Nah, dari 2 outlet ini, sehari bisa berapa mangkok terjualnya? Beda-beda sih. Kalau yang outlet pertama itu hampir 150. Satu hari? 150. Itu standar atau rame atau paling turun? Kalau ramenya bisa hampir menyentuh angka 200. Kalau rame? Kalau rame 200. Iya gitu. Yang outlet satunya? Kalau outlet satunya mungkin 60 sampai 70 seperti itu. Karena di outlet kedua. Kalau di outlet kedua itu ada enggak jualannya mie ayam aja. Jadi ada Chinese food. Contoh misal? Ada ini
nasi goreng, kue tiaw, bakmi, capcay gitu. Terus kemarin babat gongso dan kawan-kawannya. Kenapa kok sampai ada menu-menu yang di luar mie ayam? Kenapa itu? Karena kita pengen berkembang. Kita nggak pengen stuck di situ terus. Kita pasti akan step by step ingin memperbaiki makanannya, pasti akan memperbaiki minumannya, gitu. Berarti yang di outlet yang pertama, yang satu ini, dan yang pertama itu fokus mie ayam. Di mie ayamnya aja. Mie ayam, mie ayam dikembangkan lagi bisa nggak sih? Bisa. Jadi apa? Jadi dari bapak itu mempunyai variasi lagi itu mie ayam, habis jadi nanti digoreng. Jadi mie ayam jadi nih, udah jadi begini, terus digoreng lagi. Digoreng lagi itu yang bikin khas lagi itu. Makanya kita itu membawakan dari Semarang. Dari Semarang kita bawa ke sini, ke Malang ini. Jadi seperti itu. Ada menu mie ayam goreng. Mie ayam goreng, benar sekali. Udah jadi, nanti digoreng lagi gitu. Tapi soal kalau kita ngomong di Malang ya, di Malang kan yang untuk mie ayam segala macamnya masih tergolong murah, bahkan nggak sampai 20.000 dan segala macam. Apalagi kalau bicara soal outletmu adalah di depan SMA 9 dan di kawasan universitas. Soal harga gimana? Sulit nggak sih? Kalau soal harga berapa sih? Ini berapa? Mau izin ya, saya sepil ya ini. Harganya ini per porsi mie yang biasa itu 8.000. Mie ayam biasa 8.000. 8.000. Dan ada harga spesialnya untuk siswa berseragam sekolah SD, SMP, SMA, TK, PAUD. Ya itu aja ya. Itu harganya 7.000. 7.000 aja. Itu mie ayam apa bahasanya? Mie ayam biasa. Mie ayam biasa. Mie ayam biasa. Mie ayam original lah. Iya itu. Terus untuk kan ini ada pentol tadi. Terus ada ceker juga. Nah itu gimana? Kalau untuk tambahan itu ya, topping itu ya. Kita kalau untuk pentol tadi itu 3.000. Itu dapat 2. 3.000 dapat 2? Iya. Terus? Kalau ceker itu dapat 3. 3.000 juga sama. Telur 1 itu dapat 3.000 juga. Gitu. 8.000? Iya, 8.000. Jadi ketika Anda siswa berseragam sekolah itu membawa uang 10.000. Tapi sekolah brenggosen pakai seragam sekolah apa? Enggak masalah. Pokok pakai seragam sekolah, kamu pakai seragam OSIS ini guys. Mahasiswa beda. Belum bisa. Belum ada mahasiswa. Belum bisa. Kenapa kok bisa sampai bertahan sampai sekarang? Kan tadi 2.000. Iya. Dengan awalnya gerobak, ada outlet sampai punya outlet sendiri. Iya. Kenapa kok bisa bertahan sampai sekarang dengan harga segitu 8.000? Iya. Kalau orang Jawa itu pernah berkata ini nih, bekerjalah, yang intinya itu tekun, teliti. Kalau bahasa Jawa itu setiti. Setiti tadi sedikit demi sedikit, dan meskipun hasilnya itu mungkin lah katakan hari ini cuma dapat ya mungkin 10.000, dicukumpulkan aja lama-lama. Yang penting teliti juga. Iya, setiti itulah. Iya. Pernah titik terendah, pernah sehari laku cuman berapa mangkok pernah? Sehari itu pernah cuman laku itu 3 mangkok. 3 mangkok. Itu pada saat perpindahan dari gerobak dari Pasar Blimbing itu ya, pindah ke outlet yang baru. Hanya laku 3 aja. Cuma laku 3. aja. Selama berapa hari? Itu 1 hari itu. Kemudian itu cuma laku 5, cuma laku 6. Paling yang terendah itu adalah 3. Sampai sekarang bisa nyentuh 200 seperti itu. Sehari. Tapi di ini mie ayam kan ada otentik, makanan otentik, makanan khas dari Indonesia dan segala macamnya lah ya. Dengan perkembangan sekarang dunia teknologi, terus digitalisasi, itu gimana proses mengarahnya ke sana? Kita mengikuti perkembangan zaman aja. Apalagi ini kan ada online itu juga. Pertama kali itu kan saya ditawari oleh pertama itu ya disebut apa ya? Kalau online itu food online lah. Kita GoFood, GrabFood gitu ya. Nah itu ditawari, kemudian itu kelihatannya menarik ini. Bermitra gitu. Kemudian itu sangat menunjang sekali, apalagi pada saat itu perpindahan itu di pas COVID.
COVID-19 itu sangat membantu sekali gitu. Oke, berarti perkembangannya sudah mengarah ke modernisasi. Grab Food, terus juga di media sosial ada media sosial. Instagram ada. Ini tadi namanya namanya Tunggal Rasa Pak Ratin. Di TikTok juga ada sama namanya Tunggal Rasa Pak Ratin. Oke, berarti juga jadi juga ikut perkembangan zaman dengan di Instagram juga aktif, iya, di TikTok sekali. juga aktif dan segala macam. Tapi emang ada ngaruhnya ketika sebuah warung mie ayam Tunggal Rasa Pak Ratin ini aktif di media sosial, ada pengaruhnya nggak? Kerasa nggak? Ngaruh itu pasti Kak. Meskipun kita upload hanya mungkin di foto, mau makan di foto, habis itu doa makan gitu ya, pasti di foto dulu. Karena zaman sekarang ini kalau mau makan pasti di foto dulu. Makan dulu nih guys. Apalagi kalau minum sehari tanpa es teh, bahkan hidup tanpa bernapas. Seperti itu ya, itu pasti ngaruh juga, itu pasti sangat ngaruh itu, karena sekarang itu zamannya orang itu pasti scroll seperti itu. Nah, karena sekarang udah mulai zamannya bergeser ke dunia itu tadi. Jadi sekarang aktivasinya juga di media sosial juga. Iya benar. Nah, kalau tanya nih soal warung mie ayam, prospek kedepannya ini bakalan gimana warung mie ayam Tunggal Rasa Pak Ratin ini? Atau nama outlet lagi, atau mau menambah menu lagi, atau seperti apa? Kedepannya ini nanti kita pengennya ini ya menambah outlet lagi. Yang jelas itu ya nggak mungkin stuck di sini aja, mungkin udah outlet pasti akan ya, kasihan nanti kalau yang jauh-jauh mungkin yang di Jawa jajan. Apalagi kemarin itu ada yang nelpon, wah bukannya cuma di Suat aja sih ini, coba-cobalah di Kedung Kandang. Wow. Sampai ada yang protes. Bener sekali ini. Gitu. Seorang langganya itu kalau saya ke sini jauh gitu kan ya. Kalau saya pesen nih di GrabFood larang di ongkirnya gitu. Harga cuma 8.000, ongkir bisa 10.000. Bisa, bener sekali itu. Wah, ini dia. Berarti pengennya kita bilangnya di setiap kecamatan lah ya. Bener sekali. Nanti di Kedung Kandang ada gitu ya. Di beberapa daerah-daerah juga ada. Target kedepannya seperti itu. Benar sekali. Tapi untuk persaingan nih, tadi bilang di Malang adalah dunianya kuliner. Benar sekali. Nah, persaingan sekarang mungkin yang asli Malang juga, mungkin kita kalau bisa sebut merek adalah Gacuan. Sama-sama mie, sama-sama dari Malang. Terus juga sama-sama mereka juga fokusnya jualan mie. Bener sekali. Gimana menurut kamu persaingan di dunia ini seperti apa? Kembali ke lidah masing-masing Mas, menurut saya mungkin ya. Karena ada yang cocok dengan gacoan, ada cocok dengan mie ayam seperti itu. Karena saya ini adalah mie ayam. Yang notabene di Malang ini adalah pangsit. Karena oleh lidahnya itu lidah pangsit. Kita coba Albaru mie ayam dan mereka menerima dengan lidah kita ini. Perbedaan mie ayam dan pangsit yang paling signifikan itu adalah ya di ini toppingnya itu. Kalau di pangsit taburannya itu kan yang putih-putih ayam yang putih itu saya nggak tahu itu. Kalau kita ini ayam yang coklat yang dikecapin seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Iya, benar sekali. Berarti memang dibuat perkembangannya adalah selain di dunia digital tadi, juga menu-menunya di warung Tunggal Rasa Pak Ratin itu banyak menu juga. Iya, yang di outlet yang kedua banyak. Kedepannya juga pengen buka outlet di berbagai daerah di Kota Malang. Benar sekali. Goals kita seperti itu. Harga murah, cuma 8.000 porsi segini banyaknya. Benar dan sekali. 8.000 di tahun 2025, tapi masih aman untuk masih aman ini 8.000 ya. 8.000. Jadi bawa uang 10.000, tak kasih kembalian 2.000. Dan gak ada parkirnya. Gak ada parkirnya sama sekali. Itu salah satu yang penting. Padahal Kota Malang ini kota parkir, tapi nggak apa-apa. Gitu. Tapi kenapa? Di satu sisi lain kita yang bayar parkir ke pihak keamanan. Gitu. Seperti itu. Tetap prosedur lah ya. gitu. Tapi aku pengen tanya sih, prinsip kamu atau ayahmu ketika berjualan mie ayam, selain tadi yang harus tekun, harus setiap hari segala macam,
Itu apa sih? Kok sampai harga murah, porsi juga banyak, kok sampai konsisten? Itu prinsip yang kamu sama ayahmu atau keluargamu lah pegang itu apa? Yang prinsip itu ya, wah kalau di keluarga saya nggak ada prinsip mas. Nggak ada prinsip? Nggak ada prinsip sama sekali. Intinya itu ya kita jualan lillahi ta'ala, kita berjualan, ya kita mendapat untung sedikit demi sedikit, kita kumpulkan, gitu aja. Gak ada yang lain, intinya konsisten seperti itu, wis. Kita jualan tiap hari wis gitu wis. Oke, intinya adalah konsistensi mas. Tadi juga teliti, lillahi ta'ala. Iya, betul sekali. Oke. Nah, berarti kalau mau makan mie ayam Tunggal Rasa Pak Ratin, ya, langsung ada di depan SMA 9. Kalau mau menu yang variatif tadi ada di depannya Tugu Kopi Jaya Suhat. Namanya kayak gitu ya. Iya, tinggal lurus saja naik kan. Iya, benar. Oke, dengan harga 8.000. Nah, kembali ke PPI tadi. PPI sambil bantu jualan. Berarti ketika pelatihan PPI saya pakai nomor TPI ini. Ketika bantu jualan. Jualan. Pernah ketemu saya pernah ketemu senior itu berbagai tahun. Tahun 2001 pernah. Yang negur saya itu yang paling kaget perempuan ini. Saya pakai TP saya. Saya kan pakai bahasa Jawa biasanya itu. Monggo ini gini. PPI ini Capaska gitu. Saya kaget mas. Itu padahal itu habis pelatihan mas. Jadi itu situasinya itu mas, habis pelatihan. Kemudian ini kan saya lapar, mampirlah warung. Pelatihannya di SMA 8. Oh iya. PPI, aduh, kaget. Siap, mohon izin. Saya langsung hormati sini. Santai. Layaknya senior yang lain. Siap, mohon izin. Perkenalkan dari kakak siapa? Saya lupa. Ya ingatnya itu tahun 2006. Dari Kak 2006, wah masya Allah gitu. Soalnya kalau kita tuh ketemu senior terus nggak tahu namanya, wah salam sudah. Iya itu seperti kita itu. Harus kenalan, harus tanya dan segala macam. Apalagi di warung sendiri. Di warung sendiri. Jadi setiap kali saya jualan, jadi saya pulang, saya pakai TP ini intinya. Sambil jualan sama pakai TP ini. Banyak orang yang, kenapa mas kok gundul gitu mas. Apalagi ya terapi apa gitu. Oh enggak. Saya ikut ini. Saya tunjukkan ini. Purna Paskibraka ini, saya ikut pelatihan Paskibraka Kota Malang. Oh harus gundul? Iya ini. Oke. Gitu. Karena lucu juga ya. Iya. Takutnya dikira pentol kan. Lampu berjalan. Oke. Nah ini sudah tahun 2025. Iya. Kita mungkin kita punya 6 atau 7 adik-adik di bawah kita ya kan. Benar sekali. Nah, ada nggak pesan-pesan buat adik-adik tahun 2025 yang bakalan bertugas di tahun ini? Pesan dan kesannya ini? Ya, sebagai PPI Kota Malang tahun 2017 lah. DPP ya? Ya. Oh ya DPP ya. Pesan dan kesannya, terus ini semangat dengan perubahan apapun itu, jalani, lakoni, gak usah ngersula wis ngene iku wis. Oke. Gak usah ngersula wis, semangat buat adik-adik 2025. Oke. Nah, kalau yang mau buka usaha mie ayam, ada pesan-pesan nggak? Oke, kalau untuk membuka kami, bapak saya selalu berpesan, siapapun yang meminta bantuan ingin buka di sini, pasti bapak ingin berkunjung. Pak saya buka di sini pak, mie ayam di sini, kapan-kapan mampir. Oh iya, pasti berkunjung. Pasti dirasakan kurang ini pasti bapak bilang gitu. Terus nanti dimasuk-masukkan gitu. Kamu pakai bumbu apa gitu pasnya. Terus kemudian kalau ingin ada yang membuka ya, buka warung, kemudian terus menanyakan resep, kami Tunggal Rasa Pak Ratin sangat terbuka untuk resep itu ya. Saya kasihkan dari bapak langsung. Jadi tidak menutup kemungkinan itu, karena sekarang zamannya ya sulit untuk bekerja, kami ingin membantu lah gitu. Karena bapak prinsip hidup ini untuk apa sih kalau nggak berguna untuk yang orang lain. Seperti itu. Berarti tapi kalau mie, tadi kan mie buat sendiri. Kalau misalkan aku mau buka mie ayam, aku pengen beli bahan baku mie ayam, di kamu bisa? Bisa sekali. Hitungannya per kilo? Per kilo itu. Oke. Sesuai request mungkin 1 kilo berapa porsi gitu bisa? Iya. Jadi mau beli mie ini mentah itu kan ya, itu bisa. Mau berapa, mau yang pesanan partai, maupun yang 5 kilo, mau dimasak di rumah sendiri gitu, bisa. Mau beli bumbunya, jangan beli bumbunya, langsung resepnya gitu. Nggak usah beli, datang ke warung, tanya aja langsung, Pak permisi, saya mau belajar bikin mie ayam, monggo silahkan, saya kasih langsung. Iya. Menarik banget. Berarti resep
Gak usah dibeli, berarti gak ada franchise ya mie ayam Tunggal Rasa Enggak Pak? ada. Gitu. Langsung aja ke rumah atau ke warung, mau Ah. tanya bumbunya seperti apa, dikasih tahu. Kasih lah pasti. Top global. Top global. Iya. Oke. Banyak banget yang bakalan kita bahas karena juga karena kita satu angkatan juga. Terus juga aku juga mau tanya-tanya soal mie ayam dan segala macamnya. Karena siapa sih yang nggak tahu mie ayam Tunggal Rasa Pak Rating gitu loh di Kota Malang. Di Kota Malang. Tapi karena kita terbatas waktu dan kalau ada yang mau tanya-tanya langsung aja ke Instagramnya Tunggal Rasa Pak Rating di TikTok atau di Instagram dan nomor WA-nya juga ada langsung di situ ya. Di Google Maps sudah ada. Di Google Maps ada, tinggal ketik aja. Iya. Oke. Terima kasih banget saudaraku seangkatan 2017 sudah mau datang ke Berbaris dan dengan konsep yang baru kita mengembangkan usahanya Isrofi dan bakalan ada berbaris lagi karena kita udah episode 23. Wow. 23 episode. Sudah banyak. Bakalan ada berbaris lagi dan tentunya bakalan ada channel-channel inspiratif lainnya. Dan terima kasih untuk Isrofi. Terima kasih sudah berkunjung ke Berbaris. Dan saksikan terus berbaris lainnya di YouTube PPI Kota Malang. Bang, gimana? Mau tutup Bang? Mau tutup? Mohon izin Bang untuk mengakhiri kegiatan Bang. Mari kita berdoa Bang. Siap. Mohon izin Bang ya. Iya. Duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Siap. Terima kasih. Oke. Sudah ditutup agendanya. Terima kasih. Waktunya saya juga pamit di Berbaris. Berbincang bareng senior inspiratif. 2017 hebat.